Barang siapa yang berbuat baik terhadap anak yatim, berbuat baiknya baik dengan harta, baik dengan perbuatan. Perbuatan bisa dengan memberikan ilmu, bisa dengan memberikan tenaga, bisa dengan sekedar menemani atau sekedar menampung. Kan anak yatim tidak boga indung, boga bapak, biasanya tidak boga imah oke. Tapi orang boga imah, misalnya di imah aya kamar aya opat, dipakai ngan kurtilu aya hiji. Nyi sok we dia calik serang abi, serang teteh, serang aa. Sekedar menampung pun itu sudah menjadi sebuah kebaikan. Pokoknya berbuat baik kepada anak yatim sesuai dengan kapasitas atau sesuai dengan kemampuan kita, mastata'na, sesuai dengan kebutuhan kemampuan Maka cek Rasul, kuntu anna wa huwa, maka aku akan bersamanya, bersama orang yang berbuat baik terhadap anak yatim. Di mana? Fil jannati, di surga. Maka orang yang berbuat baik terhadap anak yatim melalui hadis ini geus dipastikan bakal jadi ahli naon? Sampai cek Rasulku untuk anna wa huwa fil jannah, aku akan bersamanya di dalam surga. Maksud bersamanya teh bersama man ahsana ila yatimin aw yatimatin, bersama orang yang berbuat baik terhadap anak yatim, baik laki-laki atau perempuan. Lamun urang bageran ke anak yatim, kita teh surgaeun. Sabalikna, lamun urang menghardik anak yatim, wah eta mah bagian tina naon? Bagian tina alladzi yukadzibu biddin, orang yang mendustakan agama. Jadi imam tinggal dipilih orang, apakah terhadap anak yatim itu ingin berbuat baik atau ingin menghardik. Kalau berbuat baik, maka surga dipastikan akan jadi tempat kembali kita. Tapi kalau kita malah menghardik ke anak yatim deh, kalau menelantarkan, tidak menolong padahal kita mampu untuk menolong, bahkan malah mengejek, menghina, tak kebenaran indung bapana, wah si iman hina diledek, tidak ada mual naon, ada mual laporan ke indung bapana, ada tegap-legan indung bapak misalnya. Punya, maka eta mah neraka pangbalikanna. Anak yatim dia tuh sing hade-hade budi, tuhnya hade budi dia alus akhlak gitu lan panggil teh di naon kurang teh disamat, disomeahan, dibudian, diserian ke anak yatim teh kawas gitu, diusap sirahna, tuhnya kan tara anak yatim mendapatkan pelukan kasih sayang ibu teh, kasih sayang bapak teh, diusapan sirahna, diusapan punukna, de bager tara gitu deh, oh ini bapaknya atau tidak ada salah satunya. Maka ketika kita bersikap seperti itu akan jadi kebaikan yang luar biasa bagi kita karena telah berbuat baik terhadap anak ya. Gitu. Tuluy dina surgana teh orang yang berbuat baik terhadap anak yatim teh jeung Rasul nanti kaos kumaha? Kahataini. Rasul memberikan isyarat dengan dua jari jemarinya yang saling berdampingan. Seperti dua jari anu berdampingan antara Rasul jeung orang yang man ahsana ila yatimin aw yatimatin, dengan orang yang berbuat baik terhadap anak ya. Kenapa Rasul memberikan isyarat dengan dua jari yang berdampingan? Itu menunjukkan eta teh nuduhkeun bahwa saking dekatnya Rasul dengan orang yang berbuat baik terhadap anak yatim di dalam surga. Jadi lamun urang boga impian ingin bersama dengan Rasul di surga, maka berbuat baiklah terhadap anak yatim. Tentunya, jika anak yatim dengan saukur, menghina, ngaledek, mencaci, memaki, wah itu mah tong warah. Berdampingan jeung Rasul dina surga, seungin surga na ge moal gitu. Tentunya, atawa aya ning batur mah anu mengeksploitasi anak yatim sebagian orang, jadi mengumpulkan dana, kemudian diatasnamakan untuk kepentingan untuk menyantuni anak yatim, padahal itu dihakan kumanehanana. Anak yatim mah paling 20%, lobana mah dihakan ku maranehanana. Nah, eta mah jangan berharap bersama Rasul di surga. Nah, sebab eta mah mengeksploitasi anak yatim, memanfaatkan anak yatim, menjadikan anak yatim sebagai alat untuk memperkaya diri di neraka gitu. Ya, jadi urang dengan kapasitas urang ayeuna hanya berproses, hanya berstatus sebagai pelajar santri, sok berbuat baik ke anak yatim. Ke anak yatim teh saha? Bisa jadi babaturan urang anak yatim, bisa jadi tatangga urang anak yatim teh, bisa jadi adik kelas urang, lanceuk kelas urang. Tentunya aku mah berbuat baik nak sekemampuan. Boga harta jajan bere ku urang, saling berbagi. Teu boga harta boga ilmu, saling berbagi ilmu, silih bantuan. Teu boga ilmu atau minimal jadi babaturanana membersamainya dengan baik. Ulah kalah bermusuhan dan sebagainya. Paling tidak kaos gitu. Itu dalam rangka man ahsana ila yatimin aw yatimatin, sangkan di surga babarengan jeung babarengan lagi lain jauh. Kahataini, laksana dua jari jemari yang saling berdampingan. Itu menunjukkan
menunjukkan betapa deketna jalma nu berbuat baik terhadap anak yatim. Betapa deketna jalma nu berbuat baik terhadap anak yatim jeung Kangjeng Nabi di surga. Surga. Arek, kaharti. Itu minimal bager atuh ka anak yatim. Nya teu boga inung, teu boga bapak atau teu boga inung atau teu boga bapak, tidak ada salah satunya, minimal kurang di bageran. Nya kudu kumaha cenah anggar hapi bisa bager ke anak yatim. Coba rasakan berada di posisinya. Supaya orang bisa berbuat baik terhadap anak yatim, mengasihi anak yatim, baik itu babaturan orang atau sahawai jelmana lah. Kumaha carana? Maka rasakan kita ada berada di posisinya. Rasakan lamun orang teu boga inung. Coba pikirkan kalau kita tidak punya ayah. Ayeuna makan orang hayang naon-naon ge tinggal minta ka inung ka bapa. Sok lebar. Kan orang mah gampang. Teu boga naon teh tinggal minta ka inung ka bapa. Aya tempat pangbalikan, aya tempat panyalindungan, aya inung, aya bapa. Tapi anak yatim, aya boga inung, eueuh bapa. Aya boga bapa, eueuh inung. Aya nu teu boga inung, teu boga bapa. Nah, maka kalau kita merasakan seperti itu, akan timbul rasa kasih sayang dan keinginan berbuat baik terhadap anak yatim. Jadi Rasul teh salah sahiji akhlak mulia Rasul teh mencintai anak yatim. Eta akhlak mulia Rasul. Namun orang hayang meniru mengikuti akhlak Rasul, maka orangnya kudu mencintai, mengasihi, berbuat baik terhadap anak yatim.